Bagian 6. Demokrasi. Winston Churchill pernah berkata, demokrasi adalah bentuk terburuk dari suatu pemerintahan, kecuali jika dibandingkan dengan semua bentuk lain yang telah dicoba dari masa ke masa. Meskipun demokrasi tidaklah sempurna, demokrasi tetap lebih baik dari semua sistem lain, seperti diktatoriat, tirani, monarki, absolut, dan lain sebagainya. Sistem yang lain dan yang terdahulu. Warga Phoenicia memiliki sistem pemerintahan yang berbeda. Mereka memiliki majelis tinggi yang terdiri dari perwakilan setiap sektor yang berbeda dalam masyarakat, pedagang, petani, pendeta, pekerja, dan lain sebagainya. Mereka adalah majelis pemerintahan. Jika mereka menyetujui sesuatu, maka sesuatu tersebut akan menjadi hukum. Jika terjadi perselisihan dalam majelis tersebut, permasalahannya akan dialihkan ke majelis kedua yang adalah perkumpulan perwakilan rakyat. Rakyat Venesia memiliki sistem yang kompleks, tetapi sukses dan bertahan selama ribuan tahun. Dalam sistem ini, beberapa orang akan dipilih untuk menjadi majelis. Kemudian sejumlah orang akan diseleksi secara untung-untungan, yaitu peluang untuk naik ke majelis kedua. Proses yang sama diulangi pada tahap yang berbeda sampai pemerintahan terbentuk. Jadi, terdapat elemen manusia, mereka dipilih, tetapi juga ada elemen peluang, tetapi oleh sekelompok orang yang bijaksana. Metode ini sukses mencegah golongan politik, pembentukan partai, dan korupsi yang memorak-porandakan banyak negara republik di masa pertengahan. Terdapat juga sistem dengan raja atau sheikh dan sekelompok orang yang bisa memberi pendapat dan nasihat, tetapi tidak memiliki kekuasaan untuk menentukan hasil akhir. Keuntungan demokrasi. Demokrasi merupakan sistem yang cukup baik. Sistem ini lebih baik untuk stabilitas dibanding untuk pertumbuhan. Keuntungan terbesarnya adalah rakyat tidak bisa mengeluh karena mereka yang menentukan. Terkadang sistem ini tampak seperti seorang terhukum yang diminta untuk memilih jenis hukuman yang akan diterimanya. Ia yang membuat pilihan. Selalu ada kemungkinan pergantian pemimpin di setiap pemilihan. Banyak diktator yang telah berkuasa selama lebih dari 40 tahun. Sementara, seorang politisi harus berhati-hati untuk tidak membuat rakyat marah atau mereka tidak akan dipilih lagi di pemilihan berikutnya. Media mewakili rakyat, siap untuk mengkritik pemerintah. Demokrasi mencegah tirani, kesalahan, perbuatan yang kelewatan. Demokrasi bagus untuk menjaga stabilitas. Rakyat melihat bahwa mereka telah membuat pilihannya sendiri dan bersiap untuk hidup dengan pilihannya itu, yaitu pemilihan yang ada dianggap adil. Keterbatasan demokrasi. Demokrasi dirancang untuk mencegah tirani, bukan untuk menyediakan jalan untuk kemajuan. Penekanannya adalah lebih pada serangan, kritik, dan perdebatan daripada menghasilkan kemungkinan-kemungkinan baru. Kita akan lebih mudah diserang karena kita melakukan sesuatu daripada tidak melakukan apa-apa, atau bahkan jika sistem yang ada kian memburuk. Jadi, sedikit sekali kemajuan yang dilakukan. Keahlian dan keterampilan pihak oposisi sangat terbuang sia-sia jika mereka berada di pihak oposisi, di mana mereka harus menyerang dan berpikir negatif. Pembagian populasi yang sangat teliti ke dalam banyak partai bisa menimbulkan ketegangan dan kekerasan, seperti yang terjadi pada tahun 2008 di kedua negara, Kenya dan Pakistan. Satu kelompok dibentuk untuk melawan yang lain. Setiap pihak akan merasa dirugikan jika pihak lain yang berkuasa, yang seringkali menjadi akar permasalahan. Terhalang oleh keterbukaan, Anda mengendarai mobil dan Anda sampai pada batas polisi. Anda tidak bisa melanjutkan perjalanan Anda. Kita semua pernah terhalang oleh suatu batas atau sesuatu di jalan, tetapi terhalang oleh keterbukaan. Bagaimana bisa kita benar-benar terhalang oleh sebuah jalan yang kosong melompong? Anda berkendaraan menuju jalan raya yang lapang dan sudah Anda kenal. Keadaan yang sangat lapang di jalan tersebut mencegah atau menghalangi Anda untuk mengambil jalur tepi atau jalur lain. Terdapat banyak konsep dan cara melakukan sesuatu yang tampaknya sangat baik, tetapi dengan berpikir demikian, kita dicegah, dihalangi untuk mencari alternatif. Demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan adalah salah satu contohnya. Karena demokrasi sedikit lebih baik dari sistem yang lain dan yang terdahulu, kita tidak pernah berpikir bagaimana sistem ini bisa diperbaiki lagi dengan kreativitas. Perubahan. Demokrasi tidak terlepas dari perubahan. Meskipun setiap perubahan akan dengan keras dicegah oleh mereka yang mengeruk keuntungan dari sistem yang sekarang dan oleh mereka yang menganggapnya sempurna. Saya memberikan saran seperti ini, dan hal ini hanyalah kemungkinan. Perubahan yang sangat sederhana adalah menganjurkan parlemen untuk menggunakan kerangka pikiran 6 topi. Setidaknya 1 hari dalam 1 minggu, juru bicaranya akan mengumumkan bahwa hari ini mereka akan menggunakan topi kuning, dan para anggota diharapkan untuk memberikan pendapat yang positif.
Pada saat topi hitam, mereka diizinkan untuk mengkritik seperti yang mereka bisa lakukan. Pada saat topi hijau, disitulah kesempatan untuk menunjukkan kreativitas, saran, dan perubahan ide. Untuk mengakhiri hari, mereka bisa menggunakan topi merah, di mana mereka boleh mencela satu dengan yang lain sesuka mereka. Saya mendiskusikan ide ini dengan Perdana Menteri Mauritius. Ia menyukainya dan akan mencoba menggunakannya suatu hari nanti. Saran yang lain adalah menciptakan beberapa kursi baru, sepadan dengan jumlah sepertiga kursi di parlemen. Angka ini hanya merupakan saran dan memerlukan pertimbangan ulang. Tidak ada yang akan duduk di kursi tersebut. Kursi ini akan dihitung sesuai suara pendapat publik. Jika pihak oposisi menganjurkan suatu ide dan polling pendapat rakyat adalah 70% memihak ide tersebut, maka 70% kursi tersebut akan menduduki ide tersebut. Dengan cara ini, rakyat bisa selalu memberi masukan dan tidak perlu menunggu hingga pemilihan berikutnya. Pihak oposisi juga bisa mengajukan suatu undang-undang dan tidak hanya berperan sebagai pengkritik. Dalam model ini, bagaimanapun juga pendapat publik hanya akan menjadi salah satu faktor dan bukan faktor satu-satunya untuk menentukan undang-undang. Kemungkinan lainnya adalah dengan mendirikan Dewan Nasional untuk ide-ide baru. Dewan ini akan menghasilkan dan mengumpulkan ide-ide baru. Ide-ide baru itu akan dilemparkan ke polling pendapat rakyat, rencana percobaan, survei, dan lain-lain. Jika semua orang menyukai ide tersebut, pemerintah bisa memilih untuk menggunakan ide tersebut, tetapi tidak akan dipaksa untuk menggunakannya. Pemerintah bisa juga menggunakan para dewan untuk menguji coba ide mereka, menerbangkan layang-layang, yaitu memperjelas suatu ide untuk melihat reaksi juri terhadap ide itu. Dengan cara ini, pemerintah mendapatkan keuntungan dari ide-ide yang berhasil tanpa perlu bertanggung jawab untuk ide yang tidak berhasil, jika rakyat tidak mendukung ide tersebut. Saya telah membentuk dewan semacam itu di Serbia. Kian hari kian sulit bagi pemerintah demokrasi untuk menguji coba ide melalui cara ini. Berpikir membangun atau konstruktif. Seseorang yang karismatik di televisi atau media memiliki kesempatan yang tinggi untuk dipilih dalam sistem pemerintahan demokrasi. Banyak aktivis di dunia politik demokrasi juga menjabat sebagai pengacara, wartawan, dan guru. Hal ini disebabkan para arsitek, insinyur, eksekutif bisnis, pengusaha, dan ilmuwan tidak dapat mengambil risiko untuk masuk dunia politik. Jika mereka terpilih, mereka harus berhenti dari pekerjaan mereka sekarang. Pekerjaan tersebut berada dalam organisasi yang berhierarki dan tergantung pada perhatian masyarakat. Jika Anda keluar dari pekerjaan tersebut, Anda tidak bisa kembali pada posisi yang sama. Jika mereka tidak terpilih pada pemilihan berikutnya, mereka tidak dapat kembali ke pekerjaan lama mereka. Risiko ini tidak setimpal. Dalam pelatihan yang mereka dapatkan, pengacara, wartawan, dan guru terlatih untuk berbicara dan berdebat. Mereka lebih terbiasa untuk mengkritik daripada untuk berpikir secara kreatif dan membangun. Sedikitnya para pemikir yang kreatif dan berjiwa membangun menyebabkan masalah struktural yang serius bagi demokrasi. Kita sangat membutuhkan kreativitas untuk menantang ide-ide yang telah membuat kita puas dan senang. Ide seperti itu bisa saja menghalangi jalan menuju ide yang lebih baik. Mungkin ada cara yang lebih baik lagi untuk membuka jalan bagi orang-orang yang berjiwa membangun untuk berpartisipasi dalam pemerintahan tanpa perlu meninggalkan pekerjaan mereka sekarang. Mungkin perdebatan tanpa akhir di majelis permusyawaratan tidak lagi begitu penting. Mungkin hal itu bisa dilakukan melalui email. Pada masa teknologi baru sekarang ini, kita tidak perlu dibatasi hanya pada penggunaan metode yang ada pada zaman Yunani kuno yang menciptakan demokrasi. Kita bisa membentuk penilaian berkelanjutan terhadap setiap anggota parlemen yang dilakukan oleh badan konstituen, dan suara mereka di majelis akan mencerminkan penilaian mereka. Jadi jika seorang mendapatkan rating 50%, ia akan mendapatkan setengah suara di majelis. Seseorang yang mendapatkan rating 20% akan hanya mendapatkan 1/5 suara. Secara teknis, cara demikian mungkin untuk dilakukan sekarang ini. Kreativitas tidak hanya diperlukan untuk mengubah ide dan proses yang sedang berjalan, seperti demokrasi. Kreativitas dapat digunakan untuk mendesain suatu hal yang sama sekali baru yang mengambil keuntungan dari perkembangan teknologi dan lain sebagainya. Dengan Facebook, YouTube, eBay, dan lain-lain, internet telah memberikan kesempatan bagi kita untuk mendesain program baru. Jadi kreativitas dalam mendesain bisa berupa penghapusan masalah dan ketidaknyamanan. Kreativitas dalam desain bisa mengurangi harga atau meningkatkan umur suatu produk. Dan kreativitas dalam desain bisa juga berupa penggabungan bahan-bahan yang sudah dikenal dengan cara yang baru, seperti halnya penciptakan makanan baru dari bahan-bahan tradisional. Demokrasi dirancang untuk menjaga stabilitas masyarakat dan untuk melindungi mereka dari tirani.
Tetapi demokrasi tidak dirancang untuk satu kemajuan. Demokrasi membutuhkan pemikiran lebih lanjut,